lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar Matematika Peminatan kelas 12 dengan materinya adalah limit tak hingga, fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Dengan submaterinya adalah kita mau belajar limit tak hingga, fungsi trigonometri. Sebelumnya kita mau review dulu ya materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita belajar limit fungsi trigonometri. Sekarang kita akan belajar materi limit tak hingga fungsi trigonometri. Dasar perhitungannya adalah materi limit fungsi trigonometri, yaitu menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Bentuk tak hingga atau infinity tidak bisa dihitung untuk sin infinity, cos infinity, dan tangen infinity. Karena kisaran interval untuk sin X dan cos X itu adalah min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Kemudian kisaran interval untuk tangen X adalah negatif tak berhingga kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan positif tak berhingga. Untuk memudahkan dalam perhitungan digunakan pendekatan. Ya, 1 dibagi tak berhingga. Dia mendekati atau menuju 0. Sehingga bisa didapat sin 1 dibagi tak berhingga, dia sama dengan sin 0. Berapa nilainya? 0. Kemudian cos 1 dibagi tak berhingga, dia sama dengan cos 0. Berapa nilainya? 1. Dan tangen 1 dibagi tak berhingga, itu sama dengan tangen 0. Berapa nilainya? 0. Nah, rumus trigonometri yang sering digunakan di dalam materi ini adalah yang pertama, rumus dasar limit trigonometri tentunya ya, ada 8 nih. Dan yang lain adalah ada rumus trigonometri di kumpulan kelas 10 dan kelas 11. Misalnya ini ada namanya identitas trigonometri. Kemudian ada rumus rangkap atau rumus ganda. Terus di sini ada rumus jumlah dan selisih kosinus. Ini adalah rumus-rumus yang sering sekali keluar di materi limit tak hingga fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita belajar lagi nih, langkah-langkah menyelesaikan limit tak hingga fungsi trigonometri bagaimana? Yang pertama adalah dimisalkan dulu Y sama dengan 1/X. Yang kedua adalah substitusikan Y sama dengan 1/X ke persamaan awal. Dan yang terakhir adalah selalu kita selesaikan dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Untuk lebih mempermudahnya, saya berikan 4 contoh soal yang berbeda dengan level yang berbeda pula. Perhatikan untuk soal yang pertama ya. Limit X menuju tak berhingga, X kali sin dalam kurung 4/X. Apa yang kita lakukan? Kita misalkan dulu nih, Y sama dengan 1/X. Akibatnya apa? Nanti X-nya dia menjadi 1/Y. Ketika X menuju tak berhingga, maka 1/X atau 1 dibagi tak berhingga, dia menuju 0. Jika 1 dibagi X ini dia menuju 0, otomatis Y-nya juga akan menuju 0. Nah, gitu ya. Kemudian kita tuliskan soalnya. Pembahasannya bagaimana? Limit X menuju tak berhingga ini kita ganti dulu. Akibatnya apa? Akibatnya Y-nya menuju 0. Kemudian X yang di samping kiri ini kita rubah menjadi siapa tadi? Menjadi 1/Y. Nah, kemudian sin 4 dibagi X. X-nya ini juga diganti siapa? 1/Y. Kita hitung, berapakah nilai sin 4 dibagi 1/Y? Oh, ternyata hasilnya adalah menjadi limit Y mendekati 0, 1/Y kali sin 4Y. Itu hasilnya ya. Berapakah nilai dari 1/Y dikalikan dengan sin 4Y? Ternyata hasilnya adalah limit Y mendekati 0 dari sin 4Y dibagi Y. Nah, sekarang kita selesaikan dengan rumus dasar limit trigonometri. Apa itu? Kalau ada limit X menuju 0, sin AX dibagi dengan BX, hasilnya adalah A/B. Siapakah A-nya itu? 4. Siapakah B-nya? 1. Berarti nilai dari limit X menuju tak berhingga dari X dikalikan sin 4/X adalah bernilai 4. Nah, demikian pembahasan untuk soal nomor 1. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Soalnya adalah limit X menuju tak berhingga dari tangen 5 dibagi X dikalikan dengan kosekan 3 dibagi X. Bagaimana caranya? Selalu kita misalkan ya, Y sama dengan 1/X, maka X-nya sama dengan 1/Y. Ketika X-nya dia menuju tak berhingga, maka 1/X
dia akan menuju 0. Jika 1/X ini akan menuju 0, otomatis Y-nya juga akan menuju 0. Sekarang kita rubah soalnya nanti. Pembahasannya bagaimana? Limit X menuju tak berhingga ini nanti diganti dengan apa? Limit Y menuju 0. Kemudian tangen 5/X, X-nya ini kita ganti siapa? 1/Y. Kosek 3/X juga kita ganti nih. X-nya kita ganti dengan 1/Y. Berapakah nilai dari tangen 5 dibagi 1/Y dan kosek 3 dibagi 1/Y? Ternyata hasilnya adalah limit Y mendekati 0 dari tangen 5Y dikalikan kosek 5Y. Nah, sekarang kita ingat dulu nih, kira-kira siapakah identitas dari kosek X? Ternyata dia adalah 1/sin X. Nah, sehingga kosek 3Y kita ganti menjadi siapa? 1/sin 3Y. Kalau gitu kita kalikan nih, tangen 5Y kalau kita kalikan dengan 1/sin 3Y berapa? Dan hasilnya adalah limit Y menuju 0 dari tangen 5Y dibagi sin 3Y. Sesuai dengan rumus dasar limit trigonometri, kalau ada limit X menuju 0, tangen AX dibagi sin BX, hasilnya adalah A/B. Siapakah A-nya? A-nya 5. Siapakah B-nya? 3. Berarti bisa kita ambil kesimpulan, limit X menuju tak berhingga dari tangen 5 dibagi X dikalikan kosek 3 dibagi X, itu sama dengan 5/3. Nah, ini adalah contoh pembahasan untuk soal yang kedua. Sekarang kita coba untuk soal yang ketiga. Soalnya adalah limit X menuju tak berhingga dari 5 dikali tangen 6/X dibagi X dikalikan dalam kurung 1 min cos 4/X. Nah, ini soalnya agak beda ya variasinya. Apa yang kita misalkan? Sama ya. Y sama dengan 1/X, maka X-nya sama dengan 1/Y. Ketika X-nya dia mendekati tak berhingga, maka 1/X atau 1 dibagi tak berhingga, dia menuju 0. Otomatis kalau 1/X-nya menuju 0, Y-nya juga menuju 0. Nah, kita rubah dulu soalnya nih. Pembahasannya adalah limit X menuju tak berhingga, kita ganti nih menjadi limit Y menuju 0. Kemudian kalau di bawah ini ada dibagi X. Dibagi X itu sama dengan dikali 1/X. Nah, kita rubah dulu ya biar lebih nyaman. Terus nanti kita substitusikan 6/X. X-nya ini kita ganti siapa? 1/Y. Kemudian cos 4/X ini juga sama nih. X-nya diganti 1/Y. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita hitung berapakah tangen 6 dibagi 1/Y, cos 4 dibagi 1/Y. Kita hitung, hasilnya adalah limit Y mendekati 0 dari tadi 1/X-nya ini dirubah dulu siapa? Menjadi Y. Dari sini ya, 1/X-nya kita rubah menjadi Y. Y kali 5 tangen 6Y dibagi 1 min cos 4Y. Nah, sekarang kita cari siapakah identitas atau rumus lain dari 1 min cos 4Y. Nah, kita ingat yang namanya adalah rumus sudut rangkap. Kalau ada cos 4X, maka dia menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2X. Min 2 kali sin kuadrat X ini kita pindahkan ke kiri. Kemudian cos 4X-nya ke kanan. Maka kita peroleh 2 sin kuadrat 2X itu sama dengan 1 min cos 4X. Berarti 1 min cos 4Y nanti kita rubah menjadi siapa? Menjadi 2 sin kuadrat 2Y. Seperti ini ya. Nah, setelah kita rubah seperti ini, kita bisa pecah-pecah tuh. Bentuk soal seperti ini menjadi apa nanti? Menjadi 5/2 kali tangen 6Y dibagi sin 2Y. Kemudian dikalikan lagi, Y yang depan ini taruh sendiri di belakang menjadi Y dibagi sin 2Y. Kenapa sin 2Y-nya 2 kali? Karena di sini adalah sin kuadrat 2Y. Makanya sin 2Y dia keluar berapa kali? 2 kali. Setelah kita pecah-pecah seperti ini, maka kita masukkan tuh limitnya ke perbagian. Limit Y menuju 0 dari 5/2 dikalikan limit Y menuju 0 tangen 6Y per sin 2Y dikalikan limit Y menuju 0 dari Y dibagi sin 2Y. Berapakah nilainya? Ternyata nilainya adalah ini 5/2 dikalikan 6/2 dikalikan 1/2. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian kita kalikan semua tuh menjadi 30/8. Bisa nggak kita perkecil dengan dibagi 2? Bisa menjadi 15/4.
Jadi jawaban akhir untuk soal yang ketiga ini adalah 15/4. Oke, sekarang kita coba untuk level soal yang keempat ya. Soalnya adalah limit X menuju tabringga dari X dikalikan dalam kurung cos 4 dibagi X dikurangi cos 2 dibagi X dibagi sin setengah X. Apa yang kita lakukan? Sama ya, selalu kita misalkan Y sama dengan 1/X, maka X-nya menjadi 1/Y. Ketika X-nya dia menuju tabringga, maka 1/X-nya dia menuju 0. Otomatis ketika 1/X-nya dia menuju 0, maka Y-nya juga akan menuju 0. Nah, kita rubah dulu soalnya nih. Pembahasannya bagaimana pembahasannya? Nanti limit X menuju tabringga ini kita ganti dulu. Limit Y menuju 0. Kemudian X yang depan ini kita ganti dengan 1/Y. Nah, seperti ini ya permisalannya 1/Y. Kemudian cos 4 dibagi X. X-nya kita ganti menjadi 1/Y. Dikurangi cos 2 dibagi 1/X, maka dia menjadi 2 dibagi 1/Y dibagi sin 1/X. Nah, nanti 1/X-nya di sini nanti kita ganti dengan siapa? Dengan ganti Y. Nah, seperti ini kita ganti dengan Y ya. Kita hitung dan hasilnya adalah limit Y mendekati 0 dari 1/Y dikalikan dalam kurung cos 4Y dikurangi cos 2Y. Nanti dia dibagi dengan Y. Nah, sekarang kita tahu nih, cos 4Y min cos 2Y, kita menggunakan rumus selisih kosinus. Bagaimana caranya? Yaitu min 2 dikalikan sin setengah jumlah, yaitu 4Y ditambah 2Y, dikalikan dengan sin setengah selisih, yaitu 4Y dikurangi 2Y, dibagi dengan sin Y. Nah, ini adalah rumus selisih dari kosinus. Apa yang kita lakukan? Sekarang kita sederhanakan. Berapakah nilainya ini? Menjadi min 2 kali sin setengah kali 6Y dikalikan sin setengah 2Y. Nah, kita sederhanakan lagi. Menjadi min 2 sin 3Y dikalikan sin Y dibagi sin Y. Nah, setelah ketemu bentuk seperti ini, sekarang kita pecah-pecah tuh. Menjadi gini, limit Y menuju 0 dari min 2 sin 3Y, nanti dia dibagi dengan Y. Nah, Y-nya yang ini ya, depan ini ya. Terus kemudian sin Y dengan sin Y kita kumpulkan jadi 1. Nah, setelah kita pecah-pecah seperti ini, maka kita masukkan nilai limitnya. Berarti limit Y menuju 0 dari min 2 dikalikan limit Y menuju 0 dari sin 3Y dibagi Y, dikalikan dengan limit Y menuju 0 dari sin Y dibagi Y. Sesuai dengan rumus dasar limit trigonometri, maka kita peroleh nih, berapakah nilainya? Oh, ini min 2 nih. Kemudian dikalikan dengan 3 dibagi 1 sama dengan 3. Kemudian dikalikan dengan 1. Dan hasil akhirnya adalah minus 6. Nah, demikian pembahasan untuk soal yang keempat. Terima kasih sudah melihat video YouTube ini. Sekarang kita bisa belajar bagaimana kita menentukan nilai dari limit hingga fungsi trigonometri dengan 3 langkah yang sudah kita lakukan tadi. Saya berharap keempat contoh soal dengan level soal yang berbeda tadi bisa anak-anak mengerti. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu, sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia agar mereka juga bisa belajar bagaimana mencari nilai limit tak hingga fungsi trigonometri dengan lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.